Alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah formasi. Itu semua berkat dukungan Bapak Ibu semua untuk seleksi ASN P3K Guru ini. Yang semula hanya 17% Bapak Ibu, dan setelah rakor, beberapa kali kami mengadakan rakor teknis, rakor bersama dengan para pimpinan daerah, pejabat yang menangani guru ini, maka ada peningkatan sebanyak menjadi 319.000 atau 143%. Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang baik dengan Bapak Ibu Kepala Daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk menempatkan guru itu sesuai dengan mendapatkan status dan penghasilan yang layak kepada guru-guru di wilayah Bapak Ibu dapat terpenuhi. Namun masih ada PR Bapak Ibu untuk tahun depan. Jadi ada 781 kebutuhan dan baru ada 41% usulan dari Bapak Ibu. Jadi kita masih ada PR, tahun depan sisanya sebanyak 59%. Jika kita bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah PR guru non-ASN di Kabupaten Bapak Ibu semua dapat terselesaikan. Bapak Ibu, kami akan laporkan bagaimana pelaksanaan seleksi ASN P3K Guru yang sebentar lagi akan dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi di slide berikutnya kami sampaikan bahwa Permen Pan RB nomor 20 tahun 2020 adalah menjadi rujukan atau acuan pelaksanaan seleksi ASN P3K Guru tahun ini. Yang mana ada 3 mekanisme Bapak Ibu yang nanti kami akan lakukan dalam waktu dekat ini, bulan depan. Itu adalah mekanisme 1, yaitu penyelesaian guru lulus passing grade. Saya yakin Bapak Ibu pimpinan daerah juga sudah mendapatkan audiensi, bahkan demo dari para guru lulus PG ini untuk segera mendapatkan penempatan. Insya Allah kami akan segera lakukan di waktu dekat ini. Lalu setelah masih ada formasi, kita punya 319 formasi, jika masih ada sisanya akan dilaksanakan di mekanisme kedua, yaitu menggunakan penilaian kesesuaian atau menggunakan observasi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Penilaian kesesuaian itu menggunakan instrumen-instrumen penilaian kesesuaian yang diturunkan dari kompetensi dan kinerja guru. Lalu jika masih tersisa formasi, baru kita akan menggunakan. Selanjutnya sedikit menginformasikan mekanisme penempatan guru lulus passing grade itu kita sudah mengembangkan sistem bersama teman-teman Pansanas, bahwa guru-guru yang lulus PG itu sudah dapat teridentifikasi, dia akan ditempatkan di mana. Dari 193 formasi guru lulus passing grade tadi, masih tersisa 60 ribuan guru yang belum bisa diangkat di tahun ini. Jadi kita pernah berjanji tahun lalu bahwa guru-guru itu akan mendapatkan penempatan tahun ini. Namun karena berbagai sebab, ini ada kami identifikasi 2 sebab. Yang pertama, Pemda memang tidak mengajukan formasi, kami sampaikan bahwa baru 41%. Sebab yang kedua, memang ada oversupply, ada kelebihan guru di mapel-mapel tertentu. Ya, ini ada contoh, misalnya Sumatera Barat. Sumatera Barat ini karena kabupaten ya. Kabupaten Bima saja deh, Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat, di SMA Negeri 3 Sape ada guru biologi, guru kelas di Kota Bima, di SD Negeri 6 Kodo Kota Bima, guru kelas di SD tersebut kebutuhannya hanya 6 Bapak Ibu, hanya 6. Sudah ada ASN 2, berarti sebenarnya kurangnya 4 saja. Namun Bapak Ibu di sana ada 21 non-ASN guru kelas. Gitu ya. Jadi ada kelebihan 19, mungkin Bapak Bupati, Wali Kota Bima atau di sini yang di bawahnya Kabupaten Bima, itu di SMA Negeri juga ada kelebihan 15. Dan ini banyak sekali kasus semacam ini. Jadi ada 200-an ribu lebih guru-guru yang numpuk di satu sekolah. Namun kami sudah berdiskusi dengan Panselnas bahwa sebenarnya itu bisa sedikit dikurangi 60 ribu itu jika guru yang seharusnya lolos passing grade, dia masuk prioritas 1, dia boleh mendaftar, sistem sudah mengakomodir sedemikian, mendaftar untuk guru mata pelajaran yang satu rumpun dia, yang linear dengan dia. Misalnya dia dulu mendaftar IPA, SMP, lalu tahun ini dia sebenarnya bisa mengajar di guru kelas. Nah, dengan skema seperti itu baru bisa mengurangi 12.000
dari 60.000. Jadi nanti jangan kaget Bapak Ibu, tahun ini pasti banyak guru lulus passing grade di daerah Bapak Ibu yang akan minta melapor ke daerah Bapak Ibu, kok kenapa saya belum diangkat tahun ini. Karena memang ada jurusan-jurusan yang jenuh Pak Menteri. Misalnya guru kelas itu meskipun sudah dicari satu kabupaten itu, tetap saja ada guru kelas yang tidak bisa ditempatkan karena oversupply. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa dan berapa jumlah guru di seluruh Indonesia, di wilayah Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu memohon atau meminta datanya, kami siap. Saat ini kami siap, data Excel-nya 220.000 itu ada di mana saja. Jadi ada 220.000 yang numpuk-numpuk tadi, yang perlu diredistribusi ke Bapak Ibu. Jika ini dilakukan Bapak Ibu sekarang, insya Allah seleksi akan berjalan aman. Jika tidak dilakukan, guru itu akan kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Karena formasi-formasi kosong sudah diisi oleh 368.000 guru yang memenuhi beban kerja. Jadi kami sangat berharap 220 itu bisa dipindahkan ke sekolah lain di wilayah Bapak Ibu. Kami ada datanya, sekolah-sekolah mana yang masih kosong, sementara ada sekolah-sekolah mana yang menumpuk gurunya. Satu hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Ibu Bupati, bahwa dan juga Pak Menteri, bahwa penilaian kesesuaian ini menggunakan instrumen yang kita kembangkan dan sudah diuji secara valid, secara keilmuan. Jadi valid secara keilmuan, yaitu melihat kinerja dan kompetensi Bapak Ibu guru melalui pengamatan dan portofolio mereka. Pengamatan dan portofolio ini akan dilihat oleh 3 pihak, yaitu kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Jika sudah menemukan hasil finalnya, keputusan terakhir tetap ada pada BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk memberikan bobot di antara guru-guru ini mana yang background check-nya dia baik. Ada satu lagi informasi yang ingin saya sampaikan, walaupun mekanisme 2 ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kami sudah menyiapkan bersama Panselnas, sudah menyiapkan sistemnya, namun baik, 5 menit lagi Bu. Iya waktunya. Baik. Sebanyak 154.000 atau 41% dari formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme ini. Jadi masih ada sisa lagi Bapak Ibu yang menjadi PR kita bersama. Dan slide terakhir Bapak Ibu, bahwa segala yang sudah kita rencanakan bersama, apa yang tadi kami paparkan itu sudah merupakan diskusi mendalam dan mendapatkan masukan dari Panselnas. Kami sangat berharap yang tadi disampaikan Pak Bima juga, memastikan pemerintah daerah memastikan kesesuaian data yang diisi di dalam data pokok pendidikan telah sesuai dengan data di sekolah. Kami mendapati kasus, setelah itu banyak sekali demo dari sekolah-sekolah atau keberatan dari sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pimpinan daerah, kami harapkan melakukan penataan, distribusi dan redistribusi baik guru ASN dan non-ASN yang berlebihan dan menumpuk di satuan-satuan pendidikan. Baik. Dan yang ketiga, ketersediaan usulan formasi untuk seleksi ASN khususnya P3K guru diharapkan sesuai dengan kebutuhan.